Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mariela Anggreni. Saya akan menjelaskan tentang kerja keras beserta contoh perilaku kerja keras dan cara untuk membiasakan perilaku kerja keras. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras yaitu adalah bekerja bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita maupun tujuan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun di dunia dan di akhirat. Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagil fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard Innallaha yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi jangan melupakan apa yang sudah dibagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang seperti Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu merusak bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Yang kedua, contoh perilaku untuk bekerja keras. Yang pertama yaitu adalah tidak menunda-nunda tugas. Yang kedua, selalu bekerja keras, bersungguh-sungguh, karena Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang malas. Yang ketiga itu, jika kita sudah memperoleh apa yang kita tujukan, jangan pernah cepat puas. Kita harus terpacu dengan kreativitas kita lagi, terpacu. Dan yang keempat, tidak putus asa. Jika dalam pekerjaan atau belajar itu terus mendapatkan hambatan, jangan pernah putus asa, tetap dijalankan dan cari jalan keluarnya. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga, cara membiasakan perilaku untuk bekerja keras. Kerja keras, pekerjaan apapun yang kita lakukan ini akan menjadikan ibadah, asalkan kita mempunyai pegangan tertentu, yaitu yang pertama, harus menyesuaikan dengan ajaran agama Islam, dengan ajaran-ajaran agama kita gitu. Yang kedua, sebelum melakukan pekerjaan itu, kita harus menjalankan dengan niat hati yang suci gitu, suci dan tulus. Yang ketiga itu, setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan yang kedua nih, yang terbiasa untuk kerja keras itu juga memiliki beberapa hal-hal yang agar kita terbiasa untuk bekerja keras. Yang pertama, bekerja dengan niat beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengawali bekerja dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, kerjakan dengan sepenuh hati dan dilakukan dengan benar. Yang keempat, akhiri dengan menyebut nama Allah. Yang kelima, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk memiliki sifat kerja keras perlu memperhatikan hal-hal yang berikut. Yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil dari jerih payah kita semua ini lebih terpuji dan mulia dibandingkan menerima pemberian orang lain. Yang kedua, Islam memuji sikap kerja keras dan mencela orang-orang yang mencela meminta-minta kecuali dipaksa gitu. Yang ketiga, memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Yang keempat, menyadari sepenuhnya bahwa memberi
lebih mulia dibandingkan meminta. Dan materi selanjutnya adalah hikmah dari bekerja keras. Adapun beberapa hikmah dari bekerja keras diantaranya adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat, ataupun hal lain. Yang kedua, membentuk diri yang bertanggung jawab dan lebih disiplin. Yang ketiga itu mengangkat derajat martabat, meningkatkan taraf hidup, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih menyukai orang-orang yang mau berusaha keras meskipun hasilnya belum baik daripada orang yang hasilnya lebih baik tetapi dilakukan dengan cara yang curang atau tidak disukai oleh Allah. Yang kedua itu ada bertanggung jawab. Pengertian dari bertanggung jawab adalah tanggung jawab itu suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Tanggung jawab artinya menerima apa yang menjadi tuntutan sebagai akibat dari sesuatu. Contohnya adalah menerima akibat dari suatu perbuatan. Pasti kita kalau melakukan perbuatan itu harus memikirkan apa risiko yang didapat. Nah, kalau kita sudah melakukan perbuatan tersebut, kita harus menerima tanggung jawab dan bersiap bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan. Tanggung jawab juga sering dikaitkan dengan amanah. Amanah adalah sebuah kepercayaan dari orang lain yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika lalai akan amanahnya, dia akan bersedia menerima akibat dari kelalaiannya. Di mana Allah berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rohinatan," yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Terdapat pada surat Al-Mudassir juz 74 ayat 38. Di mana pada ayat di atas dijelaskan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan setiap amal atau pekerjaannya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi tanggungannya. Orang yang paling bertanggung jawab itu, contoh manusianya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau selama memimpin umatnya selalu memperhatikan dan melayani mereka. Begitu juga pada kepemimpinan para sahabat setelah menggantikan Rasulullah SAW yang telah wafat, seperti Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka disebut sebagai Khulafur Rasyidin. Mereka juga orang yang bertanggung jawab atau manusia yang sangat bertanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab itu diantaranya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan yang terakhir itu tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri tanggung jawab. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. A. Berani mengatakan kebenaran. B. Berani menanggung akibat atas segala perbuatannya. C. Tidak bergantung pada orang lain. D. Senantiasa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membiasakan diri dengan perilaku tanggung jawab. Sifat tanggung jawab akan lahir ketika seseorang menghayati bahwa Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah memiliki kasih sayang kepada makhluknya, maka dari itu, tugas makhluk adalah bertanggung jawab dengan segala apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Sifat ini akan dimiliki dan muncul pada diri seseorang setelah menghayati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha adil. Allah tidak pernah menzolimi makhluknya. Allah senantiasa memberikan apa yang menjadi hak makhluknya. Dengan demikian, sudah sepantasnya kita pun berlaku adil dalam kehidupan ini. Adil terhadap diri sendiri, orang lain, terutama adil kepada hak dan kewajiban sebagai hamba Allah. Yang kelima, hikmah perilaku tanggung jawab. Ada banyak sekali hikmah atau manfaat perilaku tanggung jawab. Beberapa hikmah tanggung jawab antara lain sebagai berikut. A. Dipercaya orang lain. Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalani hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan pada setiap permasalahan yang dihadapinya. C. Disukai banyak orang. D. Orang yang bertanggung jawab tidak akan mengganggu dan menyakiti orang lain ataupun makhluk lain. E. Orang yang bertanggung jawab akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Orang yang bertanggung jawab akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Menjalankan tanggung jawab termasuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. H. Orang yang memiliki sifat adil berhak mendapatkan kedudukan di dunia dan akhirat. I. Orang yang bijaksana akan selalu disiplin dalam berbagai hal. J. Orang yang bijaksana akan selalu menegakkan kebenaran. Sekian, terima kasih.